Kalau bisa pulang, oke saya pulangkan. Tapi ikut ke kantor saya dulu ya Pak. Ya saya pulangkan. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Oh ya, udah saya pulangkan. Bapak mau pulang, ikut saya dulu ya Pak. Ya, ikut saya dulu ya. Gimana caranya? Gojek aja. Oke. Ya, saya ke kantor saya dulu, nanti saya pulangkan ya Pak. Risma ada gelandangan. Barangkali Adegium itu sekarang ini tepat disematkan kepada Risma atau Risma hari ini yang baru 2 pekan ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Bayangkan, hanya beberapa hari setelah dia menjadi Menteri Sosial, dia belusukan ke bantaran sungai, kemudian ke kolong-kolong jembatan, dan dia bertemu dengan para gelandangan dan para pemulung. Kemudian yang paling fenomenal itu hari Senin kemarin, Risma itu bertemu dengan para gelandangan di sepanjang koridor jalan Sudirman Tamrin. Ini sebuah jalan yang sangat prestisius di Jakarta, dan selama ini baik Satpol PP maupun Kepala Dinas Sosial atau Dinas Sosial DKI itu tidak pernah menemukan lagi gelandangan di kawasan itu, karena memang sering dilakukan razia. Tetapi Risma kemarin secara tidak sengaja, begitu katanya penjelasannya, ketika berangkat menuju kantornya pada hari Senin, dia melihat ada 3 orang gelandangan di situ, satu perempuan dan 2 orang laki-laki. Dan kemudian terjadi dialog antara Risma dengan para gelandangan ini, dan dia juga menjanjikan untuk memberikan rumah pada para gelandangan ini. Oh enggak ada perang sekarang. Sekarang sudah nggak ada perang, ya Pak ya? Iya, ya tunggu ya Pak. Biar saya carikan dijemput. Ya? Ya, Bapak di sini ya. Ya Pak, nanti Bapak di sana tetap bisa jadi pemulung. Kenapa? Kalau bisa pulang, oke saya pulangkan. Tapi ikut ke kantor saya dulu ya Pak. Ya saya pulangkan. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Temuan besar Risma ini mengagetkan para netizen. Dan kemudian Risma atau tagar Risma itu menjadi trending topik di dunia maya. Bahkan trending topiknya bertahan sampai hari ini, hari Rabu, atau 3 hari setelah Risma bertemu dengan para gelandangan itu. Sebab bagaimana tidak mengagetkan, selama ini kawasan Sudirman Tamrin itu atau koridor Sudirman Tamrin ini adalah koridor yang paling kinclong di DKI Jakarta. Sejak Gubernur DKI dijabat oleh Anies Baswedan, kawasan ini memang disulap menjadi kawasan yang sangat prestisius, dan suasananya itu sudah mulai mirip-mirip dengan kota-kota besar di dunia. Jadi agak mengagetkan ketika tiba-tiba saja Risma bisa menemukan gelandangan di kawasan itu. Tidak berlebihan kalau kemudian netizen mencurigai bahwa ini sebagai acting atau drama Korea dari Risma. Seorang netizen yang berkantor di kawasan itu mengaku heran. Dia secara satir menyatakan bahwa kelihatannya dia mainnya kurang jauh dan kurang lama. Sebab selama ini dia mondar-mandir di kawasan itu, mulai dari berangkat kantor, kemudian juga makan siang, atau sekedar bertemu dengan teman-temannya. Dia sudah tidak pernah menemukan lagi adanya gelandangan di kawasan itu. Tapi tiba-tiba saja Risma bisa bertemu. Ini kan hebat sekali Risma. Nah, namanya juga netizen. Mereka ini kemudian banyak yang iseng. Ada yang mencoba mencermati video-video yang beredar. Dan kemudian mereka mendapati satu fakta yang cukup menarik. Kenapa? Karena tiga orang dari gelandangan ini punya satu ciri yang sama.
mereka mengenakan masker standar protokol kesehatan. Ini biasanya ini masker ini hanya dikenakan oleh ya kalangan pegawai-pegawai kantoran dan sebagainya, seperti tukang ojek atau pedagang pinggir jalan dan sebagainya, sangat jarang yang menggunakan masker seperti itu. Nah, ketiga orang gelandangan ini menggunakan masker itu dan kondisinya masih sangat baru. Dan ada satu lagi seorang gelandangan, seorang pria ini dia mengenakan earpiece, alat pendengar handphone, dan kemudian handphonenya itu Android. Ini jadi memang gelandangan yang ditemukan oleh Risma ini adalah gelandangan yang sangat sophisticated gitu, dan dia memilih lokasinya juga di kawasan Sudirman Tamrin, jadi kawasan elit. Ini match lah gitu antara penampilan dia sebagai seorang gelandangan dengan kawasan yang kinclong tadi. Ini memang kecurigaan dari para netizen gitu. Makanya kemudian ada seorang netizen menyarankan agar CCTV di kawasan Jenderal Sudirman Tamrin itu dibuka. Sebab kita ketahui memang selama ini Pemprov DKI banyak memasang CCTV di kawasan itu. Dan mungkin dengan jalan membuka CCTV tadi kita bisa mengetahui apakah betul itu tudingan seperti yang disampaikan oleh netizen, tudingan yang dilebih-lebihkan, mencurigai Risma melakukan acting dan drama Korea atau pencitraan, atau memang betul bahwa itu merupakan gelandangan settingan. Ini sebenarnya gampang sekali. Pasti tidak mungkin kejadian seperti di kilometer 50 ketika Jasa Marga menyatakan bahwa CCTV-nya itu mati, atau kemudian kalau tidak mati CCTV-nya error dan tidak bisa mengirim data ke pusat. Ini kan sebab ini berkaitan dengan citra dari pemerintahan Provinsi DKI. Sebab seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat, mereka selama ini sudah tidak menemukan lagi gelandangan di kawasan itu. Dia menduga kalau toh itu betul, mungkin barangkali mereka adalah warga sekitar yang kebetulan datang ke kawasan Sudirman Tamrin. Pertemuan Risma dengan 3 orang gelandangan ini memang sukses menyedot perhatian publik. Tetapi kemudian rupanya ada yang mencoba membuat kontra narasi. Mereka seorang netizen misalnya kemudian menggoogling berbagai berita dan kemudian dia menemukan fakta bahwa sebenarnya soal gelandangan yang tinggal di bawah kolong jembatan itu bukan hanya terjadi di Jakarta, bahkan terjadi di kampung halaman Risma sendiri. Di media, di sebuah tribun misalnya pernah menayangkan sebuah liputan tentang kehidupan para gelandangan di bawah kolong jembatan di Jalan Tol Surabaya Gresik. Dan mereka ini bahkan sudah beranak pinak di bawah jembatan ini. Agak aneh kemudian kalau kemudian Risma tidak menemukan itu ketika itu di kampung halamannya, tapi kemudian ketika dia jauh-jauh ke Jakarta, dia langsung menemukan. Kita jangan lupa loh, Risma itu menjadi wali kota Surabaya selama 2 periode. Jadi kalau ada sejumlah warganya masih tinggal di kolong jembatan dan dia tidak bisa menemukan itu merupakan satu keanehan. Fakta lainnya juga disodorkan netizen adalah sebuah berita yang menunjukkan bahwa banyak sekali panti asuhan di Surabaya yang kondisinya miris, sangat miris, dan tidak pernah mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Risma. Jadi kesannya memang kalau kemudian tiba-tiba setelah dia menjadi Mensos dia bisa menemukan banyak sekali pemulung dan gelandangan di Jakarta, ini merupakan sebuah fenomena yang kontradiktif. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Risma? Benarkah yang dicurigai oleh netizen bahwa ini merupakan bagian pencitraan drama Korea dari Risma? Atau memang seperti itulah sesungguhnya Risma, seperti dikatakan oleh dirinya sendiri bahwa dia adalah ibu dari para pemulung. Tetapi fakta-fakta yang muncul kemudian dari Surabaya, masih banyak sekali pemulung dan juga panti asuhan yang tidak mendapat bantuan, ini kan menimbulkan kecurigaan. Saya pikir usulan dari netizen untuk membongkar CCTV Pemprov DKI ini menarik untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu, satu, tidak muncul fitnah kepada Risma, dan kedua, kalau memang betul itu merupakan settingan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Tapi kalau toh kemudian faktanya memang betul itu adalah gelandangan dan bukan settingan dari Risma, tetap saja publik bisa menggugat Risma. Mengapa? Karena sebagai seorang menteri itu tugas dia sebenarnya bukan langsung terjun ke lapangan. Ini memang tugas seorang wali kota. Jadi seorang menteri itu levelnya pada kebijakan gitu. Dan jangan lupa Risma ini Menteri Sosial RI. Jadi bukan Menteri Sosial DKI. Tugas seorang Menteri Sosial RI itu bukan hanya mengurusi gelandangan di Jakarta, tapi dia harus mengurusi gelandangan di seluruh kota di Indonesia.
Dan ini memang menjadi problem laten di seluruh kota-kota di Indonesia, termasuk di Surabaya yang dipimpin oleh Risma sendiri. Aksi-aksi Risma ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa Risma sengaja dipasang menjadi mensos itu untuk agenda-agenda dan tujuan-tujuan politik yang lebih besar. Pertama, yang sangat terasa itu sekarang saat ini adalah bahwa aksi-aksi Risma ini sukses menyedot perhatian media dan perhatian publik. Dengan begitu, sekarang publik mulai lupa bahwa kenapa Risma kemudian dipasang sebagai mensos, karena dia menggantikan seorang Yulia P. Batubara, mantan Menteri Mensos, kader PDIP yang terlibat dalam korupsi bansos gila-gilaan gitu. Jadi dengan aksi Risma itu kemudian fokus publik itu mulai teralihkan. Orang lupa gitu bahwa sebenarnya di Mensos itu, di Kemensos itu tadinya ada seorang kader PDIP, kader dari Partai Wong Cilik yang menyikat bansos milik Wong Cilik gitu. Kalau kita amati sendiri dari konstruksi hukum, kelihatannya kasus Yuliari Batubara ini juga akan happy ending gitu. Kenapa KPK menuntut hukumannya dengan sangat ringan, tidak seperti segarang seperti yang sebelumnya dikemukakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, bahwa pelaku korupsi dana COVID itu akan dihukum mati. Yuliari tidak diancam dengan hukuman yang berat itu, dia hukumannya sangat ringan. Yang kedua, tugas Risma adalah mendowngrade Anies Baswedan. Sebab selama ini kan yang citra Anies Baswedan ini sangat kuat gitu. Dia sukses membangun kota Jakarta dan itu bukan hanya diakui di skala nasional tapi skala internasional. Sekarang ini Anies adalah salah satu gubernur ibu kota yang sangat berpengaruh di dunia. Dia sering sekali ditampil dalam forum-forum dunia dan diminta menceritakan sukses story-nya membangun Jakarta. Yang ketiga, ini tujuan jangka panjang, yakni ini semacam branding bagi Risma. Dan ini sangat kelihatan gitu. Tiba-tiba saja ketika Risma mulai muncul rame di media dan media sosial, muncul sebuah penghargaan kepada Risma. Dia menjadi salah satu wali kota paling terpopuler dan paling vokal dalam soal COVID. Coba perhatikan ya, pilihan kriterianya adalah paling vokal dan terpopuler, bukan paling sukses dalam menangani COVID. Dia disebutkan bersama dengan wali kota Bogor dan kemudian juga wali kota Medan, Ahyar, pelaksana tugas wali kota Medan, Ahyar Nasution, sebagai figur atau top person dalam soal penanganan COVID. Dia menjadi top person istilahnya gitu. Terpopuler dan paling vokal dalam persoalan penanganan COVID. Bukan sukses, bukan tersukses. Ini indikatornya menarik. Gitu. Kita bisa curiga bahwa ini bagian dari upaya branding terhadap Risma. Jadi jangan kaget kemudian dalam beberapa waktu ke depan akan muncul survei-survei bahwa Risma adalah seorang menteri yang paling populer dan kinerja yang terbaik. Gitu. Kemudian beberapa saat lagi akan muncul survei elektabilitas dan popularitas Risma paling tinggi. Apa target dari branding-branding ini semua? Ini tujuannya tidak lain berkaitan pada pemilu serentak pada tahun 2024. Target paling rendah, Risma dicalonkan menjadi gubernur DKI, atau kalau popularitasnya sangat tinggi, dia menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2024. Dan ini adalah skenario jangka panjang PDI menguasai Jakarta sekaligus menguasai Indonesia.